Salam sejahtera, saya Francisca Intan ingin menjelaskan tentang fitokimia. Fitokimia merupakan kajian ilmu yang mempelajari sifat dan interaksi kesenyawaan kimia, metabolit sekunder dalam tumbuhan. Keberadaan metabolit sekunder ini sangat penting bagi tumbuhan untuk dapat mempertahankan dirinya dari makhluk hidup lainnya, mengundang kehadiran serangga untuk membantu penyerbukan dan lain-lain. Metabolit sekunder juga memiliki manfaat bagi makhluk hidup lainnya. Metabolisme merupakan seluruh perubahan kimia yang terjadi dalam sel hidup yang meliputi pembentukan dan penguraian senyawa kimia. Metabolisme primer dalam suatu tumbuhan meliputi seluruh jalur metabolisme yang sangat penting kemampuan untuk mempertahankan diri dari kelangsungan hidupnya. Metabolit primer merupakan senyawa yang secara langsung terlibat dalam pertumbuhan suatu tumbuhan, sedangkan metabolit sekunder adalah senyawa yang dihasilkan dalam jalur metabolisme lain yang walaupun dibutuhkan tapi dianggap tidak penting peranannya dalam pertumbuhan suatu tumbuhan. Metabolisme sekunder menghasilkan sejumlah besar senyawa, khususnya kurang lebih 200.000 senyawa yang secara fungsi tidak memiliki peranan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan, namun diperlukan oleh tumbuhan untuk bertahan diri dalam keadaan lingkungannya. Metabolisme sekunder terhubung dengan metabolisme primer dalam hal senyawa pembangun dan enzim dalam biosintesis. Metabolisme primer membentuk seluruh proses fisiologi yang memungkinkan tumbuhan mengalami pertumbuhan melalui menerjemahkan kode genetik, menghasilkan protein, karbohidrat, dan asam amino. Metabolisme tumbuhan dibagi menjadi dua, ada metabolisme primer dan sekunder. Contoh dari metabolisme primer yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Sedangkan dari metabolisme sekunder contohnya fenolik, alkaloid, terpenoid, poliketida. Beberapa fungsi penting dalam metabolit sekunder diantaranya hormon, yang kedua sebagai agen pewarna untuk menarik atau memberi peringatan kepada spesies lainnya, ketiga fitoaleksan sebagai bahan racun yang memberikan pertahanan melawan predator, yang keempat merangsang sekresi senyawa-senyawa lainnya seperti alkaloid, terpenoid, senyawa fenolik, glikosida, gula, dan asam amino. Hubungan antara metabolisme sekunder dan metabolisme primer yaitu proses dan produk metabolisme primer pada hampir semua organisme, sedangkan metabolisme sekunder lebih spesifik. Kedua, dalam tumbuhan, metabolisme primer dibuat melalui fotosintesis, respirasi, dan lain-lain menggunakan CO2, H2O, dan NH3 sebagai bahan baku dalam membentuk produk seperti glukosa, asam amino, asam nukleat. Sedangkan dalam metabolisme sekunder, tahap biosintesis substrat dan produknya khas untuk setiap famili dan spesies. Spesies-spesies yang dekat secara taksonomi memiliki kesamaan jenis metabolit, sedangkan spesies yang jauh secara taksonomi memiliki metabolit sekunder yang sangat berbeda. Kita masuk ke contoh senyawa metabolisme sekunder. Yang pertama, senyawa fenolik merupakan senyawa metabolisme sekunder yang terdapat dalam tumbuhan dengan karakteristik memiliki cincin aromatik yang mengandung satu atau dua gugus hidroksi. Dalam tumbuhan, kelompok senyawa ini memiliki beberapa fungsi, yaitu pembangun dinding sel, pigmen bunga, pengendali tumbuh, pertahanan, penghambat dan pemacu kecambahan, bau-bauan seperti vanilin atau metil salisilat. Senyawa fenolik dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu fenol sederhana dan asam fenolat, fenilpropanoid, flavonoid, dan tanin. Metode ekstraksi senyawa fenolik. Yang pertama, fenol sederhana dan asam fenolat dihidrolisis dalam suasana asam dengan HCl 2N selama 30 menit atau mendidih. Kemudian dihidrolisis dalam suasana basah dengan NaOH 2 molar selama 4 jam dan selanjutnya diasamkan sebelum ekstraksi atau suhu kamar.
Lalu ekstraksi dengan ether. Yang kedua, fenilpropanoid diekstrak dalam suasana asam atau basa, lalu diisolasi dengan ether dan flavonoid. Yang ketiga, dapat diekstraksi dengan etanol 70%. Kemudian ada fenol sederhana dan asam fenolat. Metode identifikasinya yaitu dengan KLT silika gel, selulosa 300, deteksi dengan UV dengan reaksi Volin-Shockalte, reaksi Gibbs, uap NH3, vanilin HCl, lalu HPLC. Kemudian identifikasi fenilpropanoid yaitu kromatografi lapis tipis, kromatografi kertas, spektrofotometer UV visible, flavonoid, warna berubah dengan penambahan basa atau amonia. Kemudian diidentifikasi dengan KLT, PAHAC 5%, spektrofotometer US visible. Senyawa selanjutnya itu alkaloid. Alkaloid adalah kelompok metabolit sekunder terpenting yang ditemukan pada tumbuhan. Keberadaan alkaloid di alam tidak pernah berdiri sendiri. Golongan senyawa ini berupa campuran dari beberapa alkaloid utama dan beberapa kecil. Definisi yang tepat dengan istilah alkaloid atau mirip alkali agak sulit karena tidak ada batas yang jelas antara alkaloid dan amino kompleks yang terjadi secara alami. Alkaloid khas yang berasal dari sumber tumbuhan, senyawa ini bersifat basa, mengandung satu atau lebih atom nitrogen, biasanya dalam cincin heterosiklik, dan mereka biasanya memiliki aktivitas fisiologis pada manusia atau hewan lainnya. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan ekstraksi alkaloid diantaranya adalah: yang pertama, deteksi adanya alkaloid dalam ekstrak tumbuhan. Deteksi awal adanya senyawa alkaloid dapat dilakukan dengan menambah reaksi warna alkaloid ke dalam bentuk tumbuhan. Yang kedua, proses ekstraksi berdasarkan sifat kebasaannya. Pada umumnya alkaloid diekstrak dari tumbuhan dengan menambah pelarut alkohol yang diasamkan dengan suatu asam lemah. Penambahan asam akan menyebabkan alkaloid berubah dalam komponen ekstrak yang tidak larut. Penambahan basa lemah tetes per tetes seperti kembali menjadi alkaloid semula yang tidak larut dalam larutan berair. Ekstraksi menggunakan pelarut nonpolar seperti kloroform menyebabkan alkaloid berpindah dari fase air ke fase pelarut organik. Selanjutnya pelarut organik diuapkan sehingga diperoleh alkaloid kasar. Kemudian senyawa terpenoid. Senyawa terpena merupakan kelompok senyawa organik hidrokarbon yang melimpah yang dihasilkan oleh berbagai jenis tumbuhan. Terpenoid juga dihasilkan oleh serangga. Senyawa ini umumnya memberikan bau yang kuat dan dapat melindungi tumbuhan dari herbivora dan predator. Terpenoid juga merupakan komponen utama dalam minyak atsiri dari beberapa jenis tumbuhan dan bunga. Minyak atsiri digunakan secara luas untuk wangi-wangian parfum dan digunakan dalam pengobatan seperti aromaterapi. Identifikasi terpenoid bisa menggunakan metode Keller-Kiliani. Hasil positif jika terbuat atau terlihat cincin merah bata menjadi biru atau ungu. Yang kedua, menggunakan antimon klorida 3 berpendar pada panjang gelombang 360 nm. Yang ketiga, menggunakan asam sulfat. Hasil yang terlihat spot warna ungu, biru, merah, abu-abu atau hijau. Yang keempat, menggunakan timah dengan sinar UV pada panjang gelombang tampak dan besar. Yang kelima, menggunakan vanilin. Pembentukan warna merah ungu mengindikasi terpenoid. Yang terakhir, asam fosfat untuk deteksi steroid, asam trifluoroasetat untuk deteksi steroid. Kemudian, senyawa poliketida. Poliketida merupakan senyawa metabolit sekunder yang mengandung gugus karboni dan gugus metilen yang tersusun secara selang-seling. Biosintesis poliketida dimulai dengan terjadinya kondensitas sebuah unit starter dengan sebuah unit penyambung. Dengan reaksi
dekarbosilasi, unit penyambung kondensasi dekarboksilatif berulang menghasilkan pemanjangan rantai karbon poliketida dan modifikasi tambahan seperti ketoreduksi, dehidratasi, dan enoil. Metode ekstraksi poliketida pada umumnya senyawa poliketida bersifat nonpolar, sehingga dapat dipisahkan menggunakan pelarut yang nonpolar seperti N-heksana, kloroform, metilen klorida, dan etil asetat. Pemisahan dapat dilakukan dengan beberapa tahapan ekstraksi dan metode pemisahan. Misalnya dimulai dengan poliketida 69 melakukan maserasi atau perkolasi menggunakan pelarut alkohol. Ekstrak kasar yang diperoleh selanjutnya dapat dipisahkan menggunakan metode vakum liquid kromatografi dan kromatografi kolom atau kromatografi lapis tipis preparatif. Metode yang lebih modern juga dapat digunakan, misalnya menggunakan HPLC preparatif. Yang terakhir, glikosida, yaitu suatu senyawa metabolit sekunder yang berikatan dengan senyawa gula melalui ikatan glikosida. Glikosida memainkan peranan penting dalam sistem hidup suatu organisme. Beberapa tumbuhan menyimpan senyawa-senyawa kimia dalam bentuk glikosida yang tidak aktif. Senyawa-senyawa ini akan dapat kembali aktif dengan bantuan enzim hidrolase yang menyebabkan bagian gula putus dan menghasilkan senyawa kimia yang siap untuk digunakan. Beberapa glikosida dalam tumbuhan digunakan dalam pengobatan juga. Untuk difenilamina deteksi glikosida, yaitu glikolipid, larutkan 5 gram difenilamina dalam 50 ml etanol, tambahkan 40 ml asam klorida pekat dan 10 ml asam asetat glasial. Semprotkan pada plat dan tutup dengan plat kaca yang lain. Panaskan pada suhu 110 derajat selama 30-40 menit sampai terbentuk spot yang terlihat. Spot biru menunjukkan adanya glikolipid. Yang kedua, menggunakan asam fosfat untuk mendeteksi digitalis glukosida. Larutan pertama yaitu 10% asam fosfat encer, larutan kedua campurkan 2 ml larutan jenuh kalium bromida, 2 ml larutan jenuh kalium bromat, dan 2 ml 25% asam hidroklorida. Prosedur kerjanya: semprot plat dengan larutan 1, panaskan pada suhu 120 derajat Celcius selama 12 menit. Digitalis glikosida seri B, D, dan E akan menunjukkan fluorescence pada panjang gelombang UV. Lanjutkan dengan memanaskan lagi pada suhu 120 derajat Celcius dan semprotkan sedikit larutan kedua. Glikosida seri A menunjukkan warna oranye. Seri C ditunjukkan dengan pedar fluorescence berwarna abu-abu, hijau sampai abu-abu biru pada cahaya UV. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Sekian dan terima kasih.